Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. I am Miss Morianti, your lecturer. Jadi saya adalah Bu Morianti yang akan mengasuh MKU Bahasa Inggris di UIN Araniri. Selamat datang kepada mahasiswa baru yang telah lulus sesuai dengan prodi yang diharapkan. Semoga sukses dan sesuai dengan target dalam mengejar cita-cita. Oke. Karena ini pertemuan pertama, maka saya akan membahas mengenai kelas kontrak, jadi kontrak kelas, and overview silabus. Jadi pengenalan mengenai silabus secara umum, khususnya MKU Bahasa Inggris. Next, kita akan membahas mengenai schedule of class, jadi jadwal kelas MKU Bahasa Inggris. Jadi jadwal MKU Bahasa Inggris ini ada di siakat masing-masing mahasiswa. Nah, jadi silakan dicek di siakat masing-masing hari apa dan jam berapa kita akan berjumpa. Nah, SKS-nya karena MKU Bahasa Inggris maka terdapat 2 SKS. Jadi 2 SKS itu 1 jam 40 menit. Nah, ruangan karena masih dalam sistem daring, nah maka kita di UIN Araniri akan berjumpa di Google Classroom dan Google Meet. Jadi kita akan kombinasikan kedua platform tersebut, kapan kita akan berjumpa di Google Meet dan kapan kita akan berjumpa di Google Classroom. Nah, semua informasi tersebut akan saya informasikan di WA Group. Jadi silakan join WA Group, sudah saya share linknya di Google Classroom kita masing-masing. Oke, nah di siakat sudah tertera nama saya, jadi saya yang akan mengasuh di MKU Bahasa Inggris sesuai dengan KRS masing-masing. Next, kita akan membahas tata tertib kelas MKU Bahasa Inggris. Jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai tata tertib, walaupun kita dalam sistem online, maka kita sesuaikan dengan sistem online. Oke, yang pertama, hadir dan absen tepat waktu di kuliah. Ya, di waktu kuliah sesuai jadwal yang ada di siakat masing-masing. Jadi absen online bisa Anda buka di siakat, jadi setiap jam perkuliahan. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa, jadi durasi waktu perkuliahan mulai dan berakhir. Jadi lewat dari jam tersebut tidak bisa di absen, ataupun sebelum jadwal juga tidak bisa di absen. Nah, karena MKU Bahasa Inggris, maka silakan nanti absen di siakat maupun di Google Classroom. Nah, di Google Classroom nanti ada bagian khusus di absensi. Silakan klik absen, Anda berhadir di setiap pertemuan. Oke. Selanjutnya di yang kedua, mengenai profil foto. Di profil foto email Araniri, jadi silakan buka email Araniri di bagian setting ya, di pengaturan. Silakan ganti fotonya menggunakan pas foto ataupun foto yang bisa dikenali dengan jelas. Jadi kita kan berjumpa di Google Classroom ya, maka kita bisa jumpa walaupun via daring, wajah akun tersebut dapat dikenali. Kemudian yang ketiga, pada saat pembelajaran via Google Meet, nanti kita ada jumpa di Google Meet ya, via video conference, maka mahasiswa wajib menggunakan baju kemeja. Yang laki-laki menggunakan wajib kemeja ya, dan mahasiswi menggunakan baju dan hijab yang sopan seperti perkuliahan biasanya. Jadi diharapkan kostum ya. Jadi karena kita walaupun via daring menggunakan kamera, video conference, silakan gunakan kostum yang sesuai dengan perkuliahan. Jadi rapi dan bersih. Selanjutnya, yang keempat, mengenai akun WhatsApp. Jadi kita ada grup WhatsApp ya. Akun WhatsApp untuk grup WhatsApp, gunakan nama lengkap.
Jadi silakan edit nama akun WA masing-masing. Jadi ketika nanti sharing idea ataupun informasi, saya akan mengenali siapa yang bertanya dan menjawab di dalam grup WhatsApp. Kemudian yang kelima, mengumpulkan tugas. Jadi semua tugas yang telah diberikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi ada jadwal, saya buat jadwal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari jam berapa sampai berapa. Jadi sesuaikan dengan jadwal masing-masing. Yang keenam, memiliki sikap sopan santun dalam pemilihan kata, walaupun kita dalam sistem daring ya, mengetik via WhatsApp, via Google Classroom, maka pilihlah kata yang sopan dan santun. Ketika berkomunikasi, baik menggunakan via Google Classroom maupun Google Meet yang via face-to-face, wajah dengan wajah. Jadi ketika via verbal berbicara menggunakan kata yang santun, walaupun menulis ya mengetik tetap juga menggunakan kosakata yang santun dan sopan. Mengenai kontrak kuliah, jadi jumlah masuk MKU Bahasa Inggris itu maksimal 16 kali. Jadi 16 kali Anda mengabsen disiakan. Minimal diizinkan 12 kali. Jadi 12 kali minimal, maksimal 16 kali. Pertemuan bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Google Meet. Jadi di WA Group akan saya informasikan kapan kita akan jumpa di Google Meet. Jadi Google Classroom selalu ya dari pertemuan pertama dan sampai dengan pertemuan ke-16. Tetapi nanti di Google Meet ada jadwal khusus kapan kita akan jumpa via face to face. Jadi via video ya, video conference. Jadi saya bisa kenal Anda dan Anda bisa kenal saya via video. Kemudian, setiap mahasiswa-mahasiswi wajib mengikuti perkuliahan minimal 75%. Nah, maksud 75% ini yaitu 12 kali. Bagi yang tidak cukup ataupun dia tidak mencukupi batas minimal, yaitu minimal itu 4 kali tidak berhadir dalam satu semester. Jadi kalau lebih dari 4 kali, maka mahasiswa-mahasiswi tersebut tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Ya, UAS ataupun final di pertemuan ke-16, maka otomatis nilai Anda E. Jadi usahakan selalu jangan lupa absen di Siakat dan di Google Classroom. Jadi silakan memberikan komentar, silakan memberikan tugas sesuai dengan pertemuan masing-masing. Oke, selanjutnya apabila tugas tidak dikumpulkan pada hari atau deadline yang telah ditentukan, maka tidak akan diterima lagi. Kenapa tidak akan diterima? Karena sistem Google Classroom otomatis akan menutup jadwal-jadwal untuk mensubmit tugas. Jadi usahakan sesuai dengan rentang jadwal yang sudah ditentukan kapan Anda memberikan jawaban terhadap tugas tersebut. Oke. Selanjutnya, mengenai ujian tengah semester, UTS ya, dan ujian akhir semester, UAS, hanya sekali. Jadi tidak ada ujian susulan. Jadi ujian tengah semester itu yaitu di pertemuan ke-8. Sedangkan UAS itu di pertemuan ke-16. Jadi usahakan menjawab soal sesuai dengan jadwal masing-masing. Yang terakhir, nilai transparan apa adanya, segala yang menyangkut dengan kuis, tugas, jadi TKT, tugas kelompok terstruktur, yaitu kalau di bahasa Inggris yaitu mengenai grammar, kemudian TKM ini mengenai reading, jadi TKM ini tugas kelompok mandiri, jadi mengenai reading, UPR, ujian praktek, jadi ada praktek speaking via video ya. Kemudian UTS itu tengah semester di pertemuan ke-8, dan UAS final test di pertemuan ke-16. Jadi semuanya akan direspon menggunakan via Google Classroom. Jadi akan transparan, akan muncul nilai-nilai sesuai dengan jenis
penilaian yang telah ditetapkan di silabus kita masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria penilaian. Jadi, setiap penilaian yang ada di kuis, UTS, UAS, maupun tugas, maka akan memenuhi ketiga kriteria tersebut. Yang pertama, kelengkapan uraian. Jadi, lengkap uraian yang Anda bahas. Jadi, 40%. Yang kedua, kejelasan dan kerapian pengetikan. Jadi, jelas dan rapi ketika Anda mengetik tugas Anda. Jadi, 30%. Yang terakhir, ketepatan waktu menyerahkan. Jadi, tepat sesuai dengan deadline yang telah ditentukan, yaitu jumlahnya 30%. Jadi, total yaitu 100. Mengenai kategori skor, jadi kategori skor ini merupakan skor akhir yang akan Anda dapat di MKU Bahasa Inggris. Nah, di sini sudah saya cantumkan semua. Nah, jadi jika nilainya A, maka total skornya rentangnya 90 sampai 100. Jadi A, A minus, B plus, B, B minus, C plus, C, D, ataupun E. Nah, gagal, maka ini harus mengulang. Yang harus mengulang adalah D dan E. Selanjutnya, mengenai silabus. Nah, silabus ini setiap pertemuan akan saya bahas di dalam file RPS Bahasa Inggris. Jadi, silakan cek di Google Classroom. Nanti akan saya post file PDF mengenai RPS Bahasa Inggris. Jadi, RPS yaitu Rencana Pembelajaran Studi Bahasa Inggris. Jadi, silakan download dan baca setiap pertemuan materi apa yang akan kita bahas. Jadi, Anda akan membahas sesuai dengan materi-materi yang ada di setiap pertemuan. Next, apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini perlu kita sepakati, bisa kita bicarakan secara teknis saat setiap pertemuan perkuliahan. Jadi di Google Classroom ataupun di WhatsApp Group bisa kita komunikasikan jika ada tambahan informasi. Nah, kontrak perkuliahan ini akan dan dapat dilaksanakan mulai hari ini. Jadi mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di Google Classroom. Nanti saya akan merespon sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Google Classroom. That's all material about the first meeting. Inilah materi pertemuan pertama. Thank you very much and good luck. Semoga berhasil di mata kuliah MKU Bahasa Inggris sesuai dengan target masing-masing mahasiswa-mahasiswi. See you for the next meeting. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. If you have a questions, jika ada pertanyaan, please give the comments and the question so I can answer the question. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di Google Classroom. Oke, see you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.